Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Indonesiaku Spesial Ramadan, dan dalam segmen tanya jawab ini kami persilakan terlebih dahulu untuk jamaah dari bapak-bapak. Ada Mas Rizky, boleh berdiri Mas Rizky, dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Encep Syihabuddin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, perwakilan dari pemuda Masjid Baitus Salam. Yang saya tanyakan ini karena ada hadis yang mengatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Artinya sedekah itu penolak dari bala. Yang saya tanyakan ini mohon penjelasannya kepada Ustadz atau Ustazah nanti. Karena ada seseorang yang mungkin senang dalam melakukan kemaksiatan. Apakah ketika bersedekah hal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Encep. Ada seorang yang sangat rajin maksiat, namun ketika dia bersedekah, apa sedekahnya diterima nih Ustaz? Silakan. Mas Rizky dari pemuda Masjid Baitus Salam. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Mohon penjelasan Ustaz. Ini cocok nih buat Mas Rizky. Mas Rizky jomblo ya? Betul. Tahu nggak Mas Rizky, cobaan terberat bagi jomblo, bala terberat bagi jomblo, Mas Rizky tahu? Syakhsun laisa min nasibik wa laisa qadrik walakinnahu yaskunu fi qalbik. Seseorang yang bukan nasib dan takdirmu tapi dia menetap di dalam hatimu. Ya. Mas Rizky, ini kan lagi jomblo nih. Misalkan Mas Rizky mencintai seseorang, tapi orang itu mencintai orang lain, itu bisa dengan sedekah juga Mas Rizky. Kalau buat Mas Rizky, Ustadz betul nggak hadis itu? Bahwa sedekah itu bisa menolak bala. Betul Bapak Ibu. Bahkan kalau kita tahu kata Nabi, sedekah itu Bapak Ibu, ketika kita keluarkan, itu kalau kita tahu, sedekah yang kita keluarkan dia berbicara dengan 5 kalimat. Salah satu pembicaraannya, salah satu yang diucapkan oleh uang yang kita sedekahkan, oleh harta yang kita sedekahkan, kunta harisi fal'an sirtu harisak. Uang kita Bu, ketika kita ambil dari kantong, misalkan 1 miliar sedekah buat ke masjid, set masukin kotak amal, itu ngomong Bu, semula nih engkau itu yang menjagaku, kata uang tadi Bu. Tapi ketika engkau sedekahkan, berbalik justru aku yang menjaga engkau. Bapak-bapak di rumah punya berangkas? Wah nggak punya. Bapak-bapak padahal Pak, kunci membahagiakan istri ada 3 kuncinya Pak. Kunci mobil, kunci rumah, kunci berangkas. Itu uang kita disimpan di berangkas. Uang kita disimpan di bank, pakai pinnya nyari yang susah. Kita jaga harta kita. Tetapi ketika harta itu sudah kita sedekahkan, sudah kita infakkan, justru sebaliknya. Tadi Mas hadisnya, kita yang dijaga sama harta. Makanya Bapak Ibu, punya berapapun uang kita, punya berapapun harta kita, niatkan berapapun untuk sedekah. Untuk apa? Jaga diri kita, jaga keluarga kita. Dari apa? Bukan hanya dari bala, tapi menjaga kita dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Termasuk tadi orang yang rajin maksiat tapi ketika bersedekah, apakah diterima sedekahnya Ustaz? Betul sekali. Bagaimana orang yang maksiat tapi dia bersedekah? Mbah, ini cocok ini. Ya. Ini ada satu kisah. Ada seorang pemuda yang bernama Muhammad, bukan Muhammad Rasulullah. Seorang pemuda yang bernama Muhammad. Dia ini jagger. Jagger tuh kalau bahasa Indonesianya preman. Nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah apalagi sholat sunnah, puasa Senin Kamis boro-boro. Tetapi ketika dia masuk bulan Ramadan, dia memperindah dirinya. Pakaiannya bagus, sarungnya bagus, kemejanya bagus, jasnya juga bagus. Kemudian karena dia tahu di bulan Ramadan itu bulan yang mulia, bulan dilipat gandakannya pahala. Bukan hanya puasa, dia juga sholat sunnah, dia juga bersedekah. Apa yang terjadi ketika dia meninggal?
dan dia bermimpi, dimimpikan oleh seorang alim dan ditanya, apa yang sudah Allah perlakukan kepadamu? Orang ini mengatakan, Allah sudah mengampuni dosa-dosaku karena aku memuliakan Ramadan, aku bersedekah di bulan Ramadan, aku qiyamul lail di bulan Ramadan. Orang yang maksiat kemudian dia sedekah, bisa jadi Bapak Ibu karena keberkahan dari sedekahnya itu Allah menurunkan hidayah, kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia kembali kepada Allah. Sedekahnya diterima atau tidak? Kalau orang yang bermaksiat kemudian dia punya uang yang halal, maka sedekahnya diterima, kecuali kalau sedekahnya dari uang haram. Bahasa sayanya Bapak Ibu, kalau orang sedekah pakai uang haram sama dengan nyuci, airnya pakai air pipis, sabunnya pakai kotoran, bersih atau enggak? Orang bermaksiat dia punya harta simpanan, hartanya halal, dia sedekahkan, diterima oleh Allah, bahkan bisa jadi dengan sedekahnya itu dia kembali kepada Allah, terbuka hidayahnya. Begitu. Amin, amin. Mas Rizky yang jomblo tadi. Yang jomblo tadi. Mudah-mudahan ketemu jodohnya di samping Ustadz ya. Amin. Amin, amin. Makanya harus banyak ke pengajian kalau yang jomblonya, yang Ya. jomblo Maya. Mudah-mudahan dapat jodoh. Kalau ada jodoh ambil jangan. Ambil. Tanya dulu punya suami apa enggak, main ambil aja. Baik, terima kasih Ustadz Insyaf Syihabuddin yang telah memberikan penjelasan dan juga jawabannya atas pertanyaan daripada Mas Rizky tadi. Berikutnya kami persilakan Ibu Sinta Nuring Hati ya. Silakan Ibu, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah, Ustadz. Ini berkaitan dengan sedekah. Kadang kita kalau sedang mampu tuh bersedekah mudah, tapi bagaimana jika kita lagi pas-pasan, Ustazah, gitu, untuk yang kurang mampu, itu bagaimana caranya? Bagaimana cara yang dianjurkan untuk bersedekah ketika kita sedang Tidak mampu. tidak mampu? Baik, terima kasih Ibu Sinta atas pertanyaannya. Silakan Ustazah Aini. Sedekah pada saat kita tidak mampu gimana caranya? Ini dari pertanyaannya aja, Masya Allah sudah bikin orang, wah nih cakep nih pertanyaan. Pertanyaan yang seperti ini lahir biasanya dari hati yang tulus, Bu. Kenapa? Karena biasanya orang jangankan dalam keadaan susah sama ngepas, Bu. Banyak aja duitnya, enggak mau dia sedekah. Kenapa? Karena diri manusia itu kepengennya ingin ngekepin harta. Pengennya ngejagain harta, hartanya nggak mau dibagi, rasa-rasanya kalau dibagi merasa rugi. Bagaimana tipsnya agar kita yang bukan orang kaya, kita yang bukan konglomerat, kita yang mungkin pas-pasan tetap bisa mendapatkan fadilah-fadilah dari sedekah? Pertama, sedekah itu tidak harus dalam jumlah yang banyak. Semampunya aja, Bu, semampunya aja. Kemudian tips yang kedua, bersedekah tidak harus menunggu kaya. Rutinin aja walaupun gak banyak, yang penting kita kerjain. Syukur-syukur setiap hari. Yang ketiga, sedekah tidak hanya dalam bentuk harta. Ya Bu ya, tidak hanya dalam bentuk harta. Tabassumuka li akhika. Wajahmu yang berseri-seri, yang tersenyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Maka jangan kita merengut mulu ya Bu ya. Tetangga dapat TV baru bukannya ikut seneng, ibu merengut. Merengutnya depan muka suaminya. Bapak tuh tetangga nih udah dapat TV baru, kita kapan? Bapaknya ikut pusing Bu. Tuh ya, ikut pusing gitu kan. Nah maka tersenyumlah kita di hadapan orang lain, sesama saudara kita. Yang penting senyumnya enggak aneh Bu. Tuh kalau misalnya Ibu dikit-dikit senyum-senyum mulu aneh juga ya. Nah jadi kita tersenyum untuk memberikan rasa senang pada orang yang senang. Dan kita tidak tersenyum tapi kita merasa empati kalau ada orang yang kena musibah. Itu Bu hati orang yang bagus, itu juga sedekah. Empati itu sedekah. Tersenyum pada orang yang sedang berbahagia itu adalah sedekah. Semuanya adalah sedekah. Aduh saya gak punya duit, gak punya apa. Senyum. Atau kita punya sedekah berupa tenaga.
Tetangga kita lagi mau ada bukber ya Bu, jangan cuman wah asik nih bukber bisa numpang makan. Enggak, kita tawarkan apa nih yang bisa saya bantu. Oh iya ini parkirannya kurang, nanti tamunya parkir depan rumah saya aja. Itu sedekah Ibu. Ibu bantuin gotong-gotong kursinya, itu sedekah. Semua yang bermanfaat pada orang lain yang kita lakukan semua bernilai sedekah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah Aini, Ustadz Encep Syihabuddin atas tausiah yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang telah mendengarkan tausiah, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan dan didekatkan dari sifat untuk gemar bersedekah dan dijauhkan dari sifat-sifat serakah. Amin amin ya rabbal alamin. Di segmen berikut pemirsa kita akan sedikit mendengarkan khulaso ataupun kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ustazah Aini dan nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Encep Syihabuddin. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.